Kisah Islam di tanah Spanyol adalah masa kemegahan ratusan tahun silam. Pada masa itu Islam tumbuh bersama nilai-nilai budaya dan peradaban dunia. Filsuf dan ilmuwan silih berganti bermunculan mewarnai kehidupan di tanah Spanyol. Islam tak hanya menjadi sebuah agama, tapi telah menjelma menjadi acuan kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Namun pada tahun 1942, agama rahmatan lil alamin harus runtuh. Dan dari titik inilah Islam menjadi minoritas di bumi Andalusia. Assalamualaikum dari tanah Andalusia. Berbicara tentang Islam di Spanyol tidak hanya kisah tentang Istana Alhambra dan juga Masjid Cordoba yang bersejarah. Tetapi ada juga kisah tentang komunitas muslim yang memilih untuk tinggal di wilayah pedesaan. Bagaimana kisahnya? Saksikan perjalanan saya dalam Jazirah Islam. Inilah Alpujarras, benteng muslim terakhir di tanah Andalusia. Desa-desa kecil nan elok ini pernah menorehkan sejarah besar pada masa kejayaan bangsa muslim di abad ke-15 sebagai pusat industri ulat sutra. Meski telah hilang selama ratusan tahun, pesona kemegahan Islam dan muslim seakan tak pernah musnah dari bumi Alpujarras. Kini bersama Yasin, muslim muda Spanyol, saya akan menelusuri sejauh mana Islam pernah menghiasi dan membangun peradaban besar di sini. Yeah, the architecture that they follow here has with these very thick walls with the material of the area, and yeah, originated from the Muslims. What they call here in Spanish language the irrigation system? This called acequia. Pampaneira adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Alpujarras, tepatnya di lembah Boqueira, yaitu sisi selatan pegunungan Sierra Nevada. Desa kecil ini memiliki populasi sekitar 300 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Dikenal sebagai desa putih, wilayah ini dibangun oleh suku Moors dari Afrika yang beragama Islam pada abad ke-8 Masehi. Di wilayah Alpujarras, komunitas muslim tak hanya membangun area pemukiman, tetapi juga membangun sebuah sistem kehidupan yang lengkap dengan cara kerja yang luar biasa. Seperti sistem bercocok tanam, pengairan, teknik pertahanan, dan perlindungan dari musuh. Shall we look at the Qibla? You get the Qibla program. So the mihrab, if we go and If you enter the mihrab, it will be in the opposite wall. In the opposite wall. Then this addition. Arsitektur setiap bangunan di Pampaneira hingga saat ini masih merupakan bentuk aslinya, termasuk masjid yang kini menjadi gereja di area Plaza de la Iglesia. Sayangnya kini yang tersisa hanyalah minaret dan sedikit bekas pintu masuk yang menjadi ciri khas bangunan masjid dari zaman Moors. so now we will see the lavadero. The traditional way of washing the clothes. Okay. So the water will be falling from there. It will be full of water, and the water that's passing by, you can tap when you don't want more, or open the water falling here. When you have enough, then you wash the clothes here. So the favorite place for the woman. How is your husband going? Is your husband good? Lavadero atau rumah cuci adalah salah satu bukti nyata bagaimana muslim di Alpujarras telah memikirkan setiap detail hal penunjang kegiatan sehari-hari, bahkan untuk urusan pekerjaan kaum wanita. Oh wow. This is the roof of one of the houses like this one. This is the upper top of the roof Pampaneira, ya? Yeah, Yeah. of all the Alpujarra. Oh, Alpujarra. All Alpujarra. Okay.
Jadi posisi desa Pampanera ini memang cukup tinggi dari wilayah Alpujarras. Dan kalau dilihat yang uniknya adalah mereka tetap menggunakan sand atau pasir di bagian atas atau bagian atap untuk supaya kalau dilihat dari bagian atas seperti ini akan membaur dengan pemandangan sekitarnya. Ini tidak akan terlihat. Pada saat itu tujuannya adalah untuk mengecoh musuh. Jadi ketika musuh melihat dari atas, dia tidak akan menyangka bahwa di daerah sini adalah pemukiman penduduk. Orgiva adalah pusat kegiatan dari 50 desa yang ada di wilayah Alpujarras. Kota yang berjarak 49 km dari Granada ini menggambarkan perpaduan warna-warni komunitas lokal, hippies, dan juga muslim. Hari ini bersama dengan Hamidah dan anaknya Syamsuddin, saya akan menyusuri pusat keramaian kota kecil Orgiva untuk melihat bagaimana muslim dapat hidup damai bersama warga lokal dan agama lain. Sambil menyusuri gang-gang sempit di antara para penjual, Syamsuddin berbagi cerita bahwa orang tuanya adalah salah satu generasi muslim pertama di Spanyol. 88 más o menos. Fue un viaje que yo hice a Marruecos y en She made a travel, no, to Morocco. oí el adán. And she heard the adhan Desde el hotel, el adán del from the Falla. hotel. Y entonces yo dije, no es posible. No es posible porque yo no puedo ser musulmana. Hamidah adalah wanita asli dari Orgiva. Ia memutuskan menjadi seorang muslim lebih dari 15 tahun yang lalu. Sebelum itu ia adalah seorang pengacara aktif di kota ini. Setelah menikah dan menjadi muslimah, ia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Sebuah pekerjaan yang menurutnya paling mulia di dunia. Hari ini adalah hari pasar mingguan di Orgiva. Jadi Hamidah dan juga Syamsuddin setiap hari Kamis ini belanja untuk kebutuhan makanan di Dirga. Jadi memang setiap Jumat selesai sholat Jumat, komunitas Muslim di Alpujarras memasak berbagai macam masakan untuk diberikan kepada jamaah yang datang sholat Jumat. Kita mau beli tomat. Menelusuri pasar Orgiva, saya melihat kedamaian nyata di sini. Bagaimana Hamidah dan anaknya Syamsuddin tanpa canggung saling menyapa dengan warga lainnya, baik muslim maupun non-muslim. Tak hanya itu, mereka yang saya temui juga tak sungkan dan merasa antusias dengan kehadiran saya. ¿Me la podrías quitar con la cabeza? Sí. Selesai berbelanja, Hamidah dan Syamsuddin mengajak saya ke tempat kerajinan tradisional Alpujarras. Ana telah hampir 25 tahun mengerjakan pembuatan harappa atau karpet tradisional Alpujarras. Tak hanya di tempat Ana, hampir setiap rumah di desa ini setidaknya memiliki satu alat tenun untuk mengerjakan kerajinan harappa. Dalam sejarah kejayaan Islam di tanah Andalusia, alat tenun merupakan salah satu alat industri terpenting pada masa itu.
Tak hanya dipakai untuk memproduksi karpet harappa, tetapi pada masa itu lebih diutamakan untuk proses tenun tekstil dan sutra. Beruntung, saya masih mendapat kesempatan untuk melihat warisan bangsa Muslim dalam bentuk kerajinan cantik yang telah berusia ratusan tahun. Dikerjakannya harus bergantian, jadi kaki dan tangan semuanya harus bekerja bergantian. Tapi bagaimanapun ini sebuah karya yang sangat menarik. Peralatannya masih tradisional dan mirip sama yang ada di Indonesia. Meskipun anak seorang non-muslim, namun ia sangat bangga akan kerajinan karpet harappa. Baginya, warisan bangsa Moors ini telah menjadi penyokong hidupnya. Ia bisa menjajakan kerajinan ini kepada wisatawan yang datang ke Alpujarras. Kali ini saya melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan komunitas Muslim Alpujarras yang akan melakukan acara makan bersama. Inilah derga, bangunan yang digunakan sebagai tempat berkumpul oleh komunitas Muslim yang tinggal di wilayah Alpujarras. Pada acara sholat Jumat, zikir, berbuka puasa, perkawinan serta perayaan Idul Fitri, derga adalah satu-satunya tempat yang bisa digunakan oleh Muslim di sini. We have to mix it, Abdullah. Ya. Jadi ini daun koriander dan koriander and what? Apio. Jadi sejenis seledri dan juga daun ketumbar. Aromanya sangat kuat. Jadi ini akan dicampur dengan tumisan bawang bombay. Then pour in here. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah it will taste good because it's from me. No. Sup kacang lentil adalah salah satu kuliner yang populer di wilayah Timur Tengah, Afrika, dan juga Turki. Tidak seperti jenis kacang polong lain, kacang lentil sangat empuk sehingga sangat mudah diolah. Selain itu, sup kacang lentil juga menjadi salah satu pilihan bagi para traveler Muslim. Ini yang dibilang kacang lentil. Jadi sup lentil ini lebih mirip seperti sup kacang hijau kalau di Indonesia. Kacang lentil ini mirip sekali rasanya dengan kacang hijau. Dan aromanya lebih seperti sup kari karena tadi banyak bumbu-bumbu yang seperti kunyit, kurma, lalu juga menggunakan jahe. Tapi makanan simpel, enak. Sholat Jumat telah selesai. Kini saatnya seluruh jamaah berkumpul di depan derga untuk menikmati sajian sup lentil. Meski baru mengenal hari ini, namun saya tak merasa asing berkumpul bersama jamaah ini. Saya bisa merasakan kehangatan dan ketulusan mereka dalam menerima saya. Majelisnya ini luar biasa. Jadi setelah selesai sholat Jumat, tadi yang saya ceritakan, mereka akan duduk bersama untuk makan makanan dan saling bercerita. Tidak hanya mengenai berkaitan dengan Islam, tapi kegiatan sehari-hari. Ini memang terasa sekali bagaimana silaturahmi di antara Muslim yang tinggal di Alpujarras terasa sangat kuat. Mereka saling bercerita satu sama lain kegiatan selama 1 minggu apa saja. Dan kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat. Islam masih menjadi minoritas di Spanyol, namun kisah Muslim di Alpujarras benar-benar berbeda. Hidup jauh dari hiruk-pikuk kota, serta modernisasi tak menjadikan mereka kekurangan. Allah telah memberikan kebahagiaan dalam bentuk lain, berupa kuatnya rasa ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Di tengah acara ini saya berkenalan dengan Salama Skop, seorang mu'alaf asli Spanyol yang telah memeluk Islam sekitar 40 tahun silam. Salama bersama suaminya yang juga seorang mu'alaf telah berkeliling ke sejumlah negara. Mereka mencari tempat di mana seorang Muslim bisa hidup
dan beribadah secara kafah. Dan pilihan mereka jatuh ke tanah Al-Puharas. Your life, you know, when you come to the mountains and the countryside and the cedar trees, fresh air, mountains, animals, people, very simple. Everything is simple and easy and humble. Because cities are all rotten. They're becoming, I mean, it's so dunya. It's just fantasy. It's just trap. It's just a trap. If you're not strong, you fall in a trap. The people in this area, there is like actually the background anyway is Muslim. Actually, they are Muslim. We're all Muslims. We just came back. We cannot came back to Islam. Bagi Salamah dan suaminya yang telah 40 tahun menjadi seorang Muslim, hidup tidak hanya tentang dunia. Mereka lebih tertarik untuk menjadi Muslim yang semakin tawadu antara hablu minallah dan hablu minannas. Setelah melihat kemegahan sejarah bangsa Moors di Pampaneira, kini Yasin mengajak saya bertemu Abu Bakar, seorang Muslim yang tinggal di desa Orgiva. Abu Bakar telah menjadi Muslim lebih dari 15 tahun. Hampir 10 tahun ia tinggal di Al-Puharas bersama keluarganya untuk hidup damai dan lebih dekat dengan alam. Hari ini ketika saya datang, Abu Bakar sedang mendapatkan pesanan seekor ayam yang akan ia sembelih dengan syariat Islam. Sebelum melakukan proses penyembelihan, kami akan mempersiapkan rebusan air untuk membersihkan bagian bulu ayam. Woman or man? Peternakan ayam milik Abu Bakar memang sederhana. Hanya sebuah bangunan dengan pembatas kawat dan kayu. Namun di sisi lain, ayam-ayam peliharaan Abu Bakar sangat sehat. Terlihat dari perilaku yang aktif dan suara yang nyaring. Hal ini karena Abu Bakar menjalankan pengelolaan peternakannya berdasarkan aturan Islam. Sesungguhnya hewan ternak adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Karena sadar akan hal ini, Abu Bakar memperlakukan setiap ekor ternaknya dengan cara yang baik, seperti memberikan cukup ruang, bersih, serta pakan yang bersifat organik tanpa bahan kimia. 7 months. 7 months. Nah, jadi ini 7 bulan usianya. Sebenarnya ayam yang harus disembelih atau yang cocok untuk dikonsumsi adalah ayam di atas 6 bulan. Nah, ini usianya sudah cukup. Dagingnya juga sehat, tidak ada cacatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cierra un poco, Yasin, por favor. Abu Bakar selalu berusaha agar ayam yang akan dipotong tidak terlalu lama menunggu dan tidak melihat proses penajaman pisau yang digunakan. Hal ini sesuai dengan fikih tentang adab atau tata cara menyembelih hewan di dalam syariat Islam. Selain itu penting juga untuk memastikan posisi hewan menghadap kiblat, membaca basmalah atau takbir, serta proses pemotongan yang cepat dan tepat. Kini setelah proses penyembelihan, Abu Bakar melanjutkan dengan pembersihan bulu ayam menggunakan air panas yang telah direbus. Al-Puharas adalah benteng pertahanan terakhir Muslim di Spanyol. Meski hidup di tengah pegunungan, mereka selalu bersyukur dan terus menjaga iman serta ihsan mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologi, Islam bermakna damai dan selamat. Dan secara terminologi, Islam bermakna agama wahyu yang berdasarkan kepada ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat lebih dekat kehidupan Muslim di Al-Puharas membuat saya jauh lebih paham bahwa Islam adalah agama yang damai dan sesungguhnya. Saksikan terus perjalanan saya yang mengupas kisah bagaimana kehidupan Muslim di negara non-Muslim.
how are you? I'm fine. Komik bertemakan Islam memang menjadi hal baru di Italia. Banyak juga yang tak sadar jika komik takwa adalah bagian dari dakwah. Ia adalah Hin Lafram, perempuan 22 tahun, seorang pengarah gaya di dunia fashion Milan. Mereka memiliki niat dan impian besar melapangkan jalan bagi muslimah di Italia untuk mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kisahnya? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam.